Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga Indrajaya dengan NIM 4322310037 dari kelas HIP 1A Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginterpretasikan data terkait pemeriksaan fal paru pada para pekerja perempuan yang tidak merokok dan hasil pemeriksaan keluhan subjektif low back pain pada para pekerja yang mayoritas pekerjaannya itu duduk. Nah, dapat dilihat di sini pada informasi satu pada diagram batang yang ada di atas, yang dengan berjudul hasil pemeriksaan fal paru bagi para pekerja perempuan yang tidak merokok. Nah, dari diagram batang ini dapat kita simpulkan dari 8 total pekerja perempuan yang tidak merokok, terdapat 7 pekerja yang fal parunya itu normal. Sedangkan terdapat 1 pekerja perempuan yang fal parunya obstruktif. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan adanya hubungan antara Eee, kebiasaan tidak merokok dengan kondisi faal paru, di mana terdapat 87,5% pekerja perempuan yang tidak merokok itu faal parunya itu normal. Lalu pada informasi yang kedua, pada diagram batang yang ada di bawah dapat kita yang berjudul hasil pemeriksaan keluhan subjektif low back pain pada pekerja yang mayoritas aktivitas pekerjaannya duduk. Nah, pada diagram batang ini dapat kita simpulkan dari 42 pekerja yang pekerjaannya duduk, terdapat 33 pekerja yang mengalami keluhan subjektif low back pain nyeri punggung. Lalu terdapat 9 pekerja yang duduk itu yang keluhan subjektifnya itu normal. Nah, dari sini dapat disimpulkan adanya hubungan antara pekerjaan yang mayoritas duduk dengan keluhan subjektif low back pain, di mana terdapat 78,6% para pekerja yang duduk itu mengalami keluhan nyeri punggung. Lalu selanjutnya masuk ke rekomendasi. Untuk informasi yang pertama, saya memberikan rekomendasi penyuluhan lebih lanjut terkait bahaya rokok terhadap kesehatan. Nah, tadi kan terdapat 8 pekerja perempuan yang tidak merokok. Kita harus bisa menjaga supaya 8 perempuan ini tidak tergoda untuk merokok. Lalu dengan cara kita memberikan penyuluhan lebih lanjut supaya orang ini terhindar dari bahaya rokok tadi. Lalu yang kedua, menjalankan program hidup sehat yang terkhusus pada rehabilitasi para pekerja yang merokok supaya mereka bisa perlahan berhenti dari kebiasaan merokok. Nah, selain untuk, mencegah, kita juga harus memberikan bantuan atau rehabilitasi pada para pekerja yang sudah merokok. Lalu selanjutnya, melakukan pencarian lebih lanjut terkait penyebab penyebab paru obstruktif. Nah, kita juga tidak perlu terpaku bahwa, paru obstruktif itu disebabkan oleh merokok. Kita juga harus bisa open minded dan mencari, apakah ada penyebab lain akan paru obstruktif. Lalu pada informasi yang kedua, saya memberikan rekomendasi, lakukan pemeriksaan lebih lanjut pada para pekerja yang mengalami keluhan subjektif low back pain nyeri punggung. Nah, selain dari kebiasaan pekerjaan yang duduk, apakah ada penyebab lain yang bisa memberikan keluhan subjektif low back pain tadi? Nah, maka dari itu kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya kita menemukan faktor-faktor lain yang mungkin bersinggungan dan mungkin secara langsung menyebabkan nyeri punggung. Yang kedua, melakukan identifikasi penyebab utama dari keluhan nyeri punggung pada para pekerja yang aktivitas kerja yang duduk. Nah, kita juga harus tahu nih, apakah mereka tuh mengalami nyeri punggung karena duduk, apakah karena kayak posisi duduknya tidak nyaman atau kayak lama duduknya. Kita harus tahu tahu pasti penyebab utamanya dari duduk tersebut. Yang ketiga, menjalankan program peregangan untuk mengurangi keluhan low back pain pada nyeri punggung. Nah, para pekerja ini kita lakukan program peregangan atau stretching supaya mereka itu saat bekerja itu diberikan waktu untuk meregangkan diri, untuk memberikan kayak kesempatan tubuh itu mulai meregangkan kembali, tidak duduk terus, supaya tubuh mereka tetap sehat. Saya rasa begitu saja dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.